Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknisi Nekat Jepara, channel yang membahas tentang seputar handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani berbagai masalah handphone, baik hardware maupun software, dan caranya bisa di offline ataupun online. Untuk kerusakan tertentu bisa di online dengan jasa remote ataupun pengiriman unit ke alamat Teknisi Nekat Jepara. Oke, langsung saja kita masuk di pembahasan video kali ini ya. Di saat ini di meja TNC kedatangan handphone Oppo A55 ya. Handphone Oppo A55 kondisinya seperti ini, tersangkut verifikasi pola ataupun gambarkan pola buka kunci seperti ini ya. Hal ini terjadi karena sebelumnya handphone ini lupa pola dan saya lakukan hard reset. Dari pemilik HP sudah setuju bahwa pemilik hard reset ataupun penghapusan pin pola itu menghapus semua data. Tetapi di akhir settingan akan muncul seperti ini, gambarkan pola buka kunci yang sebelumnya ada di handphone ini. Ini niscaya tidak bisa kita masukkan apabila lupa ya. Karena itu ada alternatif sebenarnya. Di sini ada logo silang. Dapat kita klik untuk logo silangnya ini ya. Kita klik, maka akan muncul memeriksa info seperti ini dan kita diarahkan ke halaman verifikasi akun seperti ini. Apabila akun yang ada di handphone ini sebelumnya ingat dan passwordnya dapat kita masukkan di kolom email ini, kemudian kita klik selanjutnya, kemudian masukkan password, kemudian setting selanjutnya dan selanjutnya. Bisa masuk di desktop ataupun menu utama handphone, bisa dipakai kembali. Tetapi jika tidak ingat, seperti halnya handphone ini di Oppo A55, tersangkut verifikasi gambarkan pin pola layar ataupun verifikasi akun Google, tidak bisa untuk hal tersebut ya. Kita tidak bisa menggunakan handphone ini sebelum hal ini hilang ataupun dapat kita lewati. Oke, bagaimana cara kita membobol ataupun membypass verifikasi pin pola layar ataupun verifikasi akun Gmail yang lupa di Oppo A55? Langsung saja kita bahas ya. Kita kembali seperti ini dan langkah yang pertama, handphone terkoneksi di jaringan WiFi ya. Oke, jaringan WiFi sudah terkoneksi dari sebelumnya. Dapat kita kembali sampai di halaman Hello saja ya. Oke, dapat kembali sampai di halaman Hello seperti ini. Kemudian kita klik selanjutnya, kemudian kita klik selanjutnya agar videonya urut ataupun ini ya, apa namanya, tutornya itu dari A sampai Z begitu ya. Tujuan dari kata hello ataupun ini tadi menu dari kata hello ya. Oke, di sini dapat kita lanjutkan seperti ini. Untuk di sini kita checklist semua, kemudian klik lanjutkan, kita klik berikutnya sampai di jaringan WiFi kita berhenti ya. Oke, untuk jaringan WiFi konekkan terlebih dahulu. Untuk jaringan WiFi ini sudah ada kata terhubung, untuk jaringan WiFi ya terhubung. Oke, di sini dapat kita klik di logo i sebelah kanan WiFi ya. Sebelah kanannya ini dapat kita klik ataupun kita tap sebentar. Kemudian di sini akan muncul 3 pilihan. Kita pilih dibagikan. Di sini ada bagikan ya. Kita klik untuk kata bagikan ini. Kemudian di sini akan muncul seperti ini, bagikan lewat berbagi terdekat seperti ini ya. Di sini dapat kita klik untuk kata ini, bagikan lewat berbagi terdekat seperti ini. Kemudian akan muncul seperti ini, penyiapan berbagi langsung. Kita klik lanjutkan, kita pilih dilanjutkan seperti ini. Kemudian izinkan akses ke WiFi dan Bluetooth. Di sini dapat kita izinkan seperti ini. Akan muncul berbagi langsung paling bawah sendiri. Perlu bantuan untuk berbagi, kita klik untuk kata ini ya. Perlu bantuan untuk berbagi, kita klik. Kemudian akan dibawa ke halaman bantuan seperti ini. Di sini kita manfaatkan titik 3 yang berada di pojok kanan atas. Titik 3-nya ini kita klik, kita manfaatkan. Akan muncul 4 pilihan. Di sini kita pilih paling atas sendiri, yaitu bagikan artikel. Dapat kita klik untuk bagikan artikel tersebut. Kemudian akan dibawa ke halaman berbagi dengan apa seperti ini ya. Di sini dapat kita scroll kanan kiri, kita berbagi dengan Chrome ya. Kita coba dengan Chrome seperti ini. Oke, kita coba klik di Chrome apakah bisa terbuka. Untuk halaman Chrome-nya di sini sudah muncul, tambahkan akun ke perangkat dan gunakan tanpa akun ya. Di sini kita pilih gunakan tanpa akun seperti ini. Oke, kita coba gunakan tanpa akun, belum bisa. Kita klik kembali gunakan tanpa akun. Handphone akan kembali ke halaman bantuan. Ini kita ulangi ya, kita ulangi lagi untuk berbaginya. Kita klik di bagian pojok kanan atas titik 3, kemudian kita klik bagikan artikel, kemudian kita pilih Chrome tadi ya. Chrome-nya kita klik sekali lagi, maka
Untuk halaman Chrome akan terbuka ya, karena ini sudah yang kedua. Di sini kita klik lain kali. Kemudian di kolom pencarian atas di sini ya, kolom pencarian atas sebelah ini kita ketikkan VN-Room spasi bypass ya. Kata kunci ataupun kalimat VN-Room spasi bypass. Oke, dapat kita lihat sebentar untuk kalimatnya seperti ini ya, VN-Room spasi bypass. Oke, apabila sudah dirasa benar untuk abjad dari tulisan VN-Room spasi bypass, dapat kita searching ataupun kita lanjut. Kita klik di logo panah yang berada di bawah, kemudian halaman Google akan muncul seperti ini. Kita scroll ke atas sedikit agar terbuka sempurna. Di bagian paling atas akan ada VN-Room bypass Google Account 2024. Mungkin video ini diputar di 2025, maka di sini akan berubah ya, VN-Room bypass Google Account 2025 apabila videonya diputar di tahun 2025 ataupun selanjutnya. Kita pilih di ini, di VN-Room spasi VN-Room Google Account 2024-nya ini dapat kita klik ataupun kita pilih seperti ini. Oke, halaman VN-Room akan terbuka seperti ini. Kita scroll ke atas sebentar sedikit seperti ini agar terbuka. Untuk logonya ini pastikan sudah muncul, berarti kalau sudah muncul logo-logo ini berarti untuk halaman dari VN-Room terbuka dengan sempurna dan akan berjalan lancar ya. Oke, di sini ada open setting yang berada di baris ketiga dari atas, dapat kita klik untuk open setting ini ya. Open settingnya kita klik, kemudian halaman pengaturan dari handphone ini akan terbuka. Oke, di sini dapat kita tengok dulu ataupun kita lihat dulu untuk tentang perangkat ya. Kita lihat dulu tentang perangkatnya, dapat kita klik sebentar seperti ini. Nama perangkat Oppo A55 ya, CPH 2325. Di sini dapat kita scroll ke bawah untuk versi Androidnya. Kita lihat versi Androidnya 13, dapat kita klik seperti ini. Oke, versi Androidnya 13, kemudian update keamanan di 5 Mei 2024 ya. Android 13 keamanan Mei 2024. Saat ini saya buat video di Oppo A55. Oke, dapat kita kembali lagi satu kali sampai di halaman pengaturan, kita berhenti. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita mencari yang namanya aksesibilitas ya. Coba aksesibilitas kita cari dulu. Di mana ya menu aksesibilitasnya, kita cari dulu. Menu aksesibilitas akan kita cari di sini, kita masuk di pengaturan tambahan ya. Oke, kita klik di pengaturan tambahan. Benar saja aksesibilitasnya ditemukan di sini. Ada kata aksesibilitas, dapat kita pilih. Setelah aksesibilitas kita pilih, kita mencari yang namanya kata menu aksesibilitas ya. Di sini ada menu aksesibilitas, kita klik ataupun kita pilih. Pintasannya kita aktifkan dulu ya. Untuk pintasan dari menu aksesibilitas kita izinkan seperti ini. Kemudian akan muncul dua pilihan, kita pilih yang di atas, kemudian kita klik OK. Ini untuk logo hijau ini akan muncul gunanya apabila ini ada fungsi di asisten ya. Gunanya apabila nanti di akhir pengerjaan ada kesalahan, ini bisa kita manfaatkan apabila jari kita ada kesalahan. Apabila tidak ada, maka ini tidak berfungsi ataupun tidak ada gunanya ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengaktifkan pintasan berwarna hijau ini, dapat kita kembali lagi sampai di menu pengaturan kembali seperti ini. Sampai di sini untuk tadi kita pilih di tentang perangkat, kemudian pengaturan tambahan. Di atasnya kembali ada kesehatan digital dan kontrol orang tua. Di sini dapat kita klik ataupun kita pilih ya. Kita klik untuk kesehatan dan kontrol orang tua. Kemudian akan terbuka untuk halaman dari kesehatan digital. Kita scroll ke atas seperti ini sampai muncul siapkan kontrol orang tua, berada di paling bawah. Kita klik untuk kata ini ya, siapkan kontrol orang tuanya. Kita klik, kemudian akan muncul menyiapkan ini, kemudian kita klik mulai. Kata mulai berwarna biru dapat kita klik. Ada dua pilihan yang berada di bawah. Pilih yang orang tua. Ada di sini, kita klik orang tua. Kemudian dapatkan family link yang berada di bawah ini berwarna biru. Kita klik untuk dapatkan family link. Setelah kita klik tadi, di sini akan muncul dua pilihan, App Market dan Google Play Store. Kita pilih di App Market ya untuk
pilihan kita jangan di Google Play, nanti akan meminta akun kembali. Kita klik di app market seperti ini, kemudian akan muncul app market, kita klik setuju. Oke, kita klik setuju sebentar. Apabila muncul update login seperti ini, dapat kembali 1 kali ya. Apabila muncul login ataupun update, silahkan kembali. Apabila muncul iklan juga kembali 1 kali. Oke, untuk iklan seperti ini kita lewati saja. Untuk kata lewati dapat kita klik seperti ini tadi ya. Oke, halaman pencarian dari app market di sini akan muncul. Kolom pencariannya kita klik, kemudian kita ketikkan ACT ya, ACT seperti ini. Oke, maka akan muncul untuk ACT, Activity Launcher. Activity Launcher gambarnya seperti ini, roket yang meluncur ke atas yang berwarna keabu-abuan. Sebenarnya Activity Launcher itu banyak ya. Coba kita ketikkan Activity Launcher. Oke, Activity Launcher sebenarnya banyak. Ada berwarna hijau, ada berwarna merah, dan berwarna keabu-abuan. Ini bisa dipilih salah satu ya. Tetapi apabila tidak tahu caranya ataupun masuknya, nanti jadi salah. Oke, di sini kita lanjut. Setelah kita ketikkan activity, maka akan muncul 3 pilihan Activity Launcher ya. Oke, di sini kita pilih Activity Launcher yang berwarna hijau yang berada di bawah ini saja ya. Kita klik berwarna hijau ini, kita install untuk aplikasinya. Oke, seperti ini kita klik di kata install. Oke, maka akan dibawa ke halaman selanjutnya. Di sini akan mendownload secara otomatis kemudian menginstal Activity Launcher-nya ya. Saya pilih yang berwarna hijau. Oke, setelah ada kata buka berarti ini sudah terinstall. Untuk Activity Launcher-nya dapat kita klik buka. Oke, maka halaman dari Activity Launcher ataupun peluncur aktivitas akan terbuka seperti ini, lebih cepat ya. Untuk peluncur aktivitas yang ini lebih cepat terbukanya daripada yang berwarna keabu-abuan. Oke, dapat kita scroll ke bawah, kita mencari yang namanya penyiapan Android. Untuk fungsi ataupun itunya sama ya, yang dimana kita mencari yang namanya penyiapan Android. Oke, kita ketikkan di kolom pencarian saja, kita ketikkan penyiapan Android. Oke, sudah ketemu. Kita ketikkan penyiapan Android ataupun Android Setup, apabila bahasa Inggris Android Setup ya. Di sini dapat kita klik untuk penyiapan Androidnya ini, kita klik seperti ini, maka akan muncul halaman dari penyiapan Android seperti ini ya. Oke, di sini dapat kita maaf ya, ini jari saya salah tadi. Oke, muncul iklan, dapat kita kembali 1 kali. Kita tunggu saja untuk munculnya iklan. Ini memang seperti ini ya, seringkali muncul iklan ataupun update. Oke, seperti ini dapat kita kembali seperti ini. Kita klik untuk oke ya, ini tadi iklan lewat. Maaf ya. Oke, di penyiapan Android ini kita menuju ke ini ya, yang tidak berlogo gerigi ya, tidak ada logo gerigi. Kita klik ataupun katanya itu default trampolin seperti ini ya, Google Android Setup Wizard default trampolin activity. Kata ini kita pilih ya, untuk kata ini kita pilih ataupun kita tap. Oke, kita klik seperti ini. Kita coba dulu, maka akan tampil selesaikan penyiapan Oppo A55. Setelah bergambar seperti ini untuk layar kita klik di mulai ya, penyiapannya kita klik mulai. Kemudian untuk jaringan seluler dapat kita lewati dan akan dibawa ke menyiapkan ponsel seperti ini. Akan dibawa ke mulai salin data seperti sebelumnya. Di sini kita pilih di berikutnya ya. Kita klik di berikutnya. Untuk itu gunakan perangkat lain akan muncul. Kita klik di berikutnya kembali seperti ini. Ada 2 pilihan. Di sini kita pilih tidak ada kabel ya. Oke, tidak ada kabel dapat kita klik. Salin tanpa kabel kita klik untuk hal tersebut. Kemudian akan muncul 2 buah handphone yang berjajar. Kita klik kata berikutnya di bawah ini berwarna biru. Memeriksa info akan muncul seperti ini, dan 2 kali memeriksa infonya akan dibawa ke halaman gambarkan pola kunci seperti sebelumnya ya.
sebelumnya terjadi muncul seperti ini di saat belum dieksekusi ya. Apabila kita klik di logo silang akan muncul verifikasi akun. Kita harus memasukkan akun. Tetapi di sini ada bedanya ya. Oke, dapat kita klik untuk logo silangnya ini kita klik ya. Maka akan dibawa ke buka aplikasi Google di perangkat lain Anda. Kita klik di lainnya ataupun berikutnya. Kemudian siapkan Google tetap terbuka seperti ini, kita klik berikutnya. Halaman terakhir verifikasi perangkat Anda seperti ini, kita berhenti ya. Kita berhenti, kita siapkan handphone bantuan lain ya. Oke, di sini sudah saya siapkan handphone bantuan yang dimana di sini sudah ada akun Gmail ataupun akun Google yang beserta passwordnya yang aktif ya. Akun Google dan password yang aktif berada di handphone ini. Yang kedua, handphone ini terkoneksi di jaringan data ataupun WiFi. Oke, kita lanjut ya. Di sini untuk handphone yang kita gunakan untuk bantuan pasti ada halaman Google ya. Setiap handphone pasti ada halaman Google. Untuk halaman Google-nya kita buka seperti ini. Kemudian kita ketikkan setup my device. Oke, untuk kalimatnya seperti ini ya. Setup my device-nya ini kita pilih setup my device, kita klik seperti ini. Maka akan muncul kata berikutnya. Kita klik di berikutnya. Apabila nanti langsung tersambung, silahkan klik salin ya dengan cepat ya. Apabila gini kita klik kemudian muncul logo kata salin, dengan cepat saja kita klik kata salin tersebut ya. Oke, kita klik seperti ini mencari perangkat. Apabila seperti ini kita klik berikutnya ya, kemudian kita klik salin seperti ini. Apabila ada pin bola di handphone ini kita buka dulu. Menyiapkan akun Anda, ini akun yang berada di sini kita kirim ke sini melalui setup my device tadi ya. Oke, di sini kita tunggu penyiapan di perangkat baru. Di sini handphone masih menunggu dari setup my device tadi. Oke, handphone akan bergerak sendiri apabila sudah terhubung ya. Menyambung ke perangkat lama akan muncul seperti ini, muter-muter seperti ini. Kita tunggu sebentar. Dan di sini muncul lanjutkan penyiapan di Oppo A55. Oke, di sini sudah berlanjut dan ini pasti bisa ya. Di sini akan muncul seperti ini. Gambar warna-warni yang berputar-putar seperti ini, ada tulisan jangan salin. Kita diamkan saja, kita menunggu. Di sini akan muncul kata berikutnya ataupun jangan salin ataupun salin ya. Di sini akan muncul kata yang berbeda-beda, bisa disalin ataupun berikutnya ataupun tidak bisa menyalin ataupun coba cara lain. Karena untuk penyiapan seperti ini seringkali berbeda yang muncul di sini. Intinya setelah kita lihat di sini nanti muncul, kita tetap memilih di jangan salin ya. Oke, untuk yang handphone ini dapat kita geser sebentar, biarkan seperti ini saja. Kita lanjut di sini, tetap menunggu bersiap menyalinnya. Untuk video tidak saya jeda ataupun tidak saya percepat untuk di detik dan menit ini karena ini hal penting. Oke, akan muncul seperti ini kata salin ya. Apabila muncul kata lainnya biarkan saja. Yang kita pilih adalah jangan salin. Kita hanya menunggu hal ini muncul. Oke, kita klik di jangan salin. Kemudian jangan salin yang kedua kita klik tidak dapat menyalin seperti ini. Kita klik berikutnya ya. Ketika tadi tidak dapat menyalin, di sini handphone akan otomatis berubah ya dan dapat kita netralkan, kemudian kita singkirkan dulu. Oke, layanan Google muncul, kita klik lainnya dan setuju seperti ini. Metode buka kunci dapat kita lewati sebentar. Kemudian untuk melanjutkan penyiapan dapat kita pilih di keluar dan dapatkan pengingat. Kita klik untuk kata keluar dan dapatkan pengingat. Menyiapkan ponsel Anda seperti ini akan berjalan beberapa detik, kemudian handphone akan masuk ke menu yang lain dengan tiba-tiba ataupun dengan sendirinya ya. Bisa dikata hello, bisa dikata jaringan WiFi, bisa di hal yang lain. Tapi paling sering ataupun yang normal itu akan masuk ke halaman awal seperti ini, kata hello. Dapat kita setting ataupun dapat kita lanjut untuk pengaturannya seperti biasanya saja. Hal ini akan berbeda ketika nanti di settingan terakhir ya, akan ada kata
akun telah ditambahkan ataupun sudah bisa masuk di desktop utama. Oke, seperti ini dapat kita klik jangan salin, memeriksa info akan seperti ini dan akan muncul akun telah ditambahkan. Untuk akunnya akan terbaca di sini bla 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 @gmail.com. Apabila sudah ada akun berarti sudah bisa kita lanjut. Kita klik berikutnya mendapatkan info akun seperti ini. Kita klik lainnya dan setuju saja ya. Oke, seperti ini. Kita lanjut untuk metode buka kunci lewati kembali seperti tadi. Di sini kita klik keluar dan dapatkan pengingat. Menyiapkan ponsel seperti ini akan muncul, kemudian kita lewati saja untuk di masuk jaringan akun tadi. Untuk navigasi kita pilih di tombol saja, kita klik berikutnya seperti ini, kemudian kita klik selesai. Oke, setelah selesai di sini kita lewati di app marketnya, kita klik lewati, akan muncul color OS dan kita klik mulai ya. Oke, setelah ini nanti akan masuk di menu utama. Ada dua tugas yang harus kita selesaikan di sini. Ada dua tugas kembali yang harus kita selesaikan karena ada yang lebih penting, yaitu di sini tadi kita mengirim akun yang berada di handphone ini, kita kirim ke sini ya. Maka untuk akun harus kita hapus ya, karena akun ini bukan akun dari handphone ini ya, akun milik kita. Ataupun jika akun hanya abal-abal kita biarkan ataupun kita berikan kepada pemilik handphone juga tidak apa-apa. Tetapi di video saya menyarankan akunnya dihapus saja. Oke ya, kita masuk di pengaturan, kemudian kita masuk di pengguna dan akun ya. Oke, kita cari pengguna dan akun seperti ini, kemudian kita klik untuk akun yang ada di handphone ini tadi. Di sini titik tiganya kita klik, kemudian kita hapus akun. Oke, setelah itu kita kembali seperti ini. Langkah ataupun yang kedua ya, kita hilangkan untuk ini apa namanya aktivitas, setelan aktivitas, pemintas aksesibilitasnya kita nonaktifkan saja agar untuk pemilik handphone tidak bingung dengan ini apa ya kok berwarna seperti ini. Oke, untuk pintasannya kita nonaktifkan saja. Yang ketiga, tugas yang juga penting ataupun tidak tergantung kita hapus aplikasi peluncur aktivitas tadi. Kita masuk di pengaturan, kemudian kita masuk di aplikasi, kita pilih di manajemen aplikasi, kita cari tadi yang namanya peluncur aktivitas ataupun activity launcher tadi yang berlogo roket meluncur ke atas berwarna hijau ya. Oke, seperti ini. Biasanya saya menggunakan peluncur aktivitas yang berwarna keabu-abuan. Untuk di kali ini saya mencoba di peluncur aktivitas yang berwarna hijau ini. Hasilnya sama, lebih cepat pakai ini ya. Kita klik untuk peluncur aktivitasnya, kemudian kita uninstall ataupun bongkar. Kita klik OK. Setelah selesai untuk pembongkaran dari aplikasi tersebut, handphone bisa dipakai kembali seperti biasa. Di sini untuk tombol navigasi sudah muncul 3, berarti tidak usah di reset data pabrik juga tidak bermasalah. Untuk lebih sempurna silahkan di reset data pabrik kembali, tidak ada resiko ataupun tidak ada hal yang akan terjadi. Normal akan kembali ke tampilan seperti ini kembali apabila di reset data pabrik setelah ini ya. Oke, untuk video di Oppo A55 tersangkut verifikasi akun Google di Android 13, keamanan Mei 2024 sudah dapat kita selesaikan tanpa komputer. Apabila video ini ada manfaat dan membantu, barangkali ada yang berkenan, silahkan like, comment, dan subscribe. Yang sudah like, comment, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki Anda bertambah melimpah berkah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam sejahtera dari teknisi Nekat Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.